Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu geger menyusul ditemukannya ribuan liter minyak goreng yang disimpan di rumah sales berinisial FE 37 tahun di Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Sebanyak 3.780 liter atau setara dengan 3,7 ton minyak goreng. Di saat terjadi kelangkaan ini, minyak goreng membuat geram masyarakat. Temuan 3,7 ton minyak tersebut ditemukan dalam 210 jerigen, setiap jerigennya berisi 18 liter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Leni Juwita yang akan melaporkannya. Silakan Leni, laporan Anda. Baik rekan Firda, kita informasikan kepada pemirsa Tribun News bahwa terungkapnya kasus dugaan penimbunan minyak ini menyusul telah dilakukan sidak oleh PLH Bupati Ogan Komering Ulu bersama Kapolres Oku dan aparat terkait. Kemudian di saat sedang dilakukan sidak, lalu ada laporan dari Intel Polres yang menyebutkan ada dugaan penimbunan minyak di salah satu rumah warga di kawasan Jalan Raja Wali. Saat itu aparat sedang melakukan sidak di 4 lokasi distributor minyak goreng resmi. Namun begitu mendapat informasi ada dugaan penimbunan minyak di lokasi yang tidak resmi, bukan gudang, akhirnya Kapolres Oku bersama PLH Bupati Oku dan tim terkait terpadu langsung menuju ke lokasi. Sesampai di rumah tersebut, memang ditemukan 3.000-an liter minyak goreng dalam kemasan jerigen. Nah, selanjutnya saat itu juga ada salah seorang yang mengaku sebagai sales minyak goreng berinisial FE. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sales berinisial SE berikut barang buktinya ribuan liter minyak goreng tersebut langsung diamankan ke Mapolres Oku. Nah, saat ini kasus ini terus didalami dari aparat kepolisian karena di saat ini juga sedang terjadi kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, temuan ini menjadi menjadi viral dan masyarakat banyak yang geram di saat orang antri mencari minyak, namun ada ditemukan minyak goreng yang berlimpah yang tidak jelas kemana peruntukannya. Langkah-langkah yang dilakukan polisi adalah dengan memanggil distributor yang didatangkan dari Palembang. Kemudian minyak-minyak goreng tersebut juga sudah diamankan di Mapolres Oku. Saat ini 6 saksi sudah diperiksa. Polisi masih menunggu lebih lanjut untuk menangani kasus ini, apakah ada penyimpangan, apakah benar-benar menimbun atau memang ada peruntukan seperti untuk industri. Nah, saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut. Apabila nanti ditemukan memang barang tersebut ditimbun, maka akan dilakukan proses hukum lebih lanjut. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, maka barang tersebut akan dikembalikan dan segera didistribusikan sesuai peruntukannya. Begitu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Post, Leni Juwita, atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Leni juga sudah menghimpun keterangan dari PLH Bupati Oku, Dr. Andes Haji Edward Chandra, dan juga Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo. Berikut liputannya untuk Anda. Ingin melihat ya rantai distribusi dari produsen kepada distributor, kemudian kepada agen-agen, kemudian juga kepada warung-warung kecil dan sampai ke masyarakat, ke konsumen. Kita lihat di mana ini ada tertahannya di mana. Apa memang pasokan dari produsen memang kurang
atau ada titik-titik tertentu yang saya sampaikan tadi, ada yang terjadi misalnya penundaan distribusi atau penjualan. Karena di situasi semacam ini, di mana masyarakat sangat membutuhkan minyak goreng dengan distributor yang memang sudah beberapa minggu ini tidak menerima pasokan. Baik, jadi sampai hari ini kami masih terus melakukan proses penyelidikan. Jadi penyelidikan ini masih belum selesai dan kami juga belum menetapkan pihak-pihak yang akan menjadi tersangka pada kasus ini. Kita berupaya untuk mengklarifikasi bahwa minyak goreng yang kita temukan di salah satu rumah penduduk ini apakah memang sesuai peruntukannya atau tidak. Apakah ada indikasi penimbunan atau tidak. Jadi kita ingin memastikan semuanya sehingga memang kita dapatkan informasi yang jelas. Dan apabila memang ternyata atau ada indikasi pelanggaran atau tindak pidana berupa penimbunan sembako atau saat ini minyak goreng yang sedang langka tersebut, maka kami akan laksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada pelanggaran, bagaimana sikap kita? Apabila tidak ada pelanggaran, yang jelas kita segera juga akan sampaikan kepada pemilik barang tersebut untuk bisa langsung didistribusikan. Karena apabila misalkan memang ternyata barang itu dialokasikan, apakah itu untuk keperluan industri atau keperluan lainnya, dan itu bisa dibuktikan dengan surat izin maupun administrasi lainnya, yang jelas kita pasti akan menyampaikan kepada pemilik barang tersebut untuk bisa melaksanakan atau meneruskan kegiatan tersebut. Ini cepat tuntas. Pihak kepolisian sendiri apakah ada targetan gitu berapa lama bisa mengungkap kasus ini? Yang jelas sesegera mungkin. Tadi kami sudah jelaskan bahwa kami telah memanggil dalam hal ini kita mengundang pemilik dari minyak tersebut, kemudian juga kami juga mengambil keterangan dari ada 2 orang tenaga buruh yang membantu untuk memindahkan. Kemudian juga beberapa masyarakat yang sudah membeli, kita berupaya untuk cari informasi di situ. Kemudian kita juga akan mengecek. Kita akan berupaya untuk mengambil keterangan dari pemilik barang atau distributor yang mengirim barang tersebut dari Palembang.